Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun al hadis. Bapak Ibu sekalian, jamaah syiar malam rahimakumullah. Alhamdulillah kita malam ini bisa berjumpa kembali ya lewat channel malam. Setelah dua kali pertemuan kita off kan karena saya ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan sehingga dua pertemuan saya izin untuk tidak mengisi ya. Alhamdulillah malam ini kita bersyukur bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita terkait dengan bedah buku kritik terhadap pemikiran kapitalis ya Barat ya. Dan ini masih membahas terkait dengan kritik ya terhadap sistem sosial atau sistem pergaulan. Malam ini kita fokus pada satu kritikannya, yaitu terkait dengan eh, pandangan Barat terhadap laki-laki dan perempuan. Itu yang akan kita kritik dan bagaimana pandangan Islam terkait dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk share screen untuk topik malam ini ya. Jadi kita akan membahas di pertemuan malam ini ya di kritik terhadap sistem pergaulan ya Barat di bagian kedua ya. Seperti yang pernah kita bahas pada pertemuan dua minggu yang lalu ya, kita sudah membahas terkait dengan fakta dan sejarah pandangan Barat terhadap laki-laki dan perempuan. Yang kalau kita bisa disimpulkan bahwa mereka memang memandang eh, laki-laki dan perempuan itu pada posisi yang sejak awal itu pandangan minor atau tidak menghargai perempuan ya. Jadi yang ada makhluk itu dianggap laki-laki aja gitu kan. Perempuan dianggap bukan makhluk yang memiliki istilahnya itu status sederajat sama dengan mereka dengan laki-laki. Sehingga kita lihat muncullah gerakan di Barat yang disebut dengan gerakan feminisme ya. Nah, di malam ini kita akan membahas kritik terkait dengan dua hal ya. Yang pertama, pandangan terhadap laki-laki dan perempuan ya kan. Dan untuk pandangan terkait dengan hubungan seksual akan kita bahas pada pertemuan minggu depannya gitu kan. Baik, kita lihat eh, kebatilan sistem pergaulan Barat ya, itu diidentifikasikan dengan dua ya. Pandangan mereka yang keliru terhadap laki-laki dan perempuan, serta pandangan mereka yang keliru terhadap hubungan seksual. Seperti yang saya jelaskan tadi, malam ini kita akan membahas terkait dengan eh, pandangan terhadap laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana Barat memandang laki-laki dan perempuan, ya kan? Dan di situ kita lihat secara fakta realitasnya adalah keliru, gitu kan? Yang pertama kalau kita lihat pandangan Barat baik di era
sebelum adanya Renaissance atau di era revolusi ya atau revolusi Prancis gitu kan. Dan kemudian juga setelah itu gitu kan. Mereka salah pandang terhadap perempuan ya. Dan juga sebenarnya terhadap laki-laki juga itu kan. Kenapa? Karena menurut mereka pandangan kehidupan ini dalam konteks manusia fokusnya itu ke laki-laki. Ya. Jadi Barat mengatakan bahwa hukum asalnya menurut orang Barat itu memang ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau sekarang digembar-gemborkan ya dengan gerakan feminisme, ya memang pada dasarnya di pemikiran Barat, baik pemikiran Yunani ya, dan juga di pemikiran modernnya, mereka memang menganggap bahwa laki-laki dan perempuan itu kemudian harus didiskriminasi ya, harus dibedakan gitu kan, dalam segala hal gitu kan. Nah, sehingga mereka mengabaikan dalam eh, operasionalnya atau dalam faktanya kontribusi dan peran masyarakat dalam peran perempuan, maaf, kontribusi dan peran perempuan atau wanita dalam masyarakat yang sebenarnya kalau kita lihat secara realitas laki-laki dan perempuan itu kan memiliki peran yang sama, sama-sama penting gitu kan. Nah, tapi mereka mengatakan bahwa ya perempuan itu ya tidak penting gitu kan. Nah, sehingga ketika mereka menyusun undang-undang ya, maka eh, asas yaitu diskriminasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan walaupun mereka berupaya untuk mewujudkan kesamaan tapi sampai sekarang tidak pada kenyataannya tetap aja masih ada diskriminasi gitu ya. Itu yang pertama itu kan. Jadi kesalahan pandangan Barat terhadap gender, terhadap laki-laki dan perempuan, jadi intinya fokus pada laki-laki. Laki-laki memiliki kekuatan yang di atas perempuan, ya kan. Yang kedua, menurut mereka eh, perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu bukan sebuah keniscayaan biologis, tapi merupakan keniscayaan kultural. Artinya bahasa mereka ada laki-laki dan perempuan itu karena itu produk budaya, produk ideologi, produk keyakinan, sehingga membentuk identitas, ya kan? Jadi menurut mereka eh laki-laki dan perempuan itu bisa dibentuk ya. Artinya makanya akhirnya kalau kita lihat eh, sekarang kemudian lahir ya homoseksual, kemudian juga lesbian ya karena menurut mereka tadi itu kan laki-laki dan perempuan itu perbedaannya itu didasarkan pada budaya, ideologis dan keyakinan, bukan sebuah keniscayaan biologis. Dan ini ini Simon ya De Beauvoir gitu kan yang mengatakan orang itu bahasa dia itu kan orang itu tidak artinya tidak bentar ya tidak dibentuk atau tidak dilahirkan maaf ya menurut filosof Prancis ini orang tidak dilahirkan sebagai perempuan melainkan menjadi perempuan artinya apa gitu kan tadi ya bahwa menjadi perempuan atau menjadi laki-laki itu adalah eh, menurut kepercayaan dan keyakinan mereka ya itu didasarkan pada budaya, ideologi dan keyakinan. Kemudian yang ketiga, tapi di sisi lain sebenarnya mereka mengakui kodrat perempuan ya bahwa ada ya tadi kan secara biologis memang ada perempuan ya kan. Tapi ini kontradiktif ya. Pengakuan keberadaan wanita dan laki-laki secara alamiah berbeda, tapi tidak diikuti dengan pengakuan ada peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
Nah, sehingga pengakuan adanya perbedaan biologis alamiah antara laki-laki dan perempuan di satu sisi pengingkaran adanya pengaruh dan perannya dalam masyarakat. Ini kan aneh itu kan. Jadi mereka mengakui ada laki-laki dan perempuan yang secara biologis memang alamiah berbeda, tapi mereka kemudian tidak mengakui bahwa masing-masing memiliki peran di tengah-tengah masyarakat. Nah, sehingga pada akhirnya di poin yang keempat, yang ini adalah yang akhirnya menimbulkan tadi diskriminasi, maka bahasa mereka diskriminasi legislasi itu sebuah keniscayaan. Ya. Padahal kalau kita perhatikan eh, mereka ya, maaf ya, jadi keniscayaan adanya diskriminasi legislasi itu sebenarnya juga menafikan, ya kan? Jadi di poin keempat ini mereka memperhatikan harusnya ya. Jadi kan ini kan maksudnya gini ya, di poin keempat ini harusnya keniscayaan adanya diskriminasi dalam legislasi antara perempuan dan wanita itu kemudian harus ada. Tapi mereka tidak mau gitu kan. Ya, terutama eh, perkembangan hari ini seolah-olah tidak boleh ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan ketika muncul gerakan tadi, gerakan feminisme ya, gerakan-gerakan yang menyamakan laki-laki dan perempuan karena selama ini perempuan selalu berada dalam posisi tertekan ya, tidak dihargai, tidak diakui perannya. Nah, padahal di sisi lain ya, keniscayaan diskriminasi legislatif itu ada. Misalnya mereka memperhatikan ya faktor alamiah ketika menetapkan hukum-hukum dan solusi-solusi yang terkait dengan dibedakan mereka yang memiliki kelemahan fisik, disabilitas itu kan di undang-undang di hukum mereka dibedakan. Mereka juga membuat pengecualian diskriminasi terhadap aturan terkait dengan anak-anak. Mereka juga diskriminasi kalau ada juga orang yang lanjut usia. Ini sebenarnya di undang-undang mereka ada itu kan. Tapi mereka tidak menginginkan itu ya ada ketika membedakan antara laki-laki perempuan. Seolah-olah harus sama itu kan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Sebenarnya keniscayaan diskriminasi legislasi itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa dihindari. Tapi kenapa ketika kemudian diterapkan kepada gender laki-laki dan perempuan seolahnya harus sama. Padahal laki-laki dan perempuan tadi secara kodratnya ada perbedaan ya kan. Nah, ini saya kira kesalahan pandang Barat terhadap hubungan laki-laki dan perempuan yang berdasarkan empat karakteristik ini mengakibatkan dampaknya itu ya sampai hari ini kita lihat kan perjuangan terkait dengan feminisme, gerakan-gerakan feminisme itu menjadi salah satu slogan yang mereka kemudian usung gitu kan berdasarkan sejarah yang masa lalu mereka yang memang mereka tidak menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan ya. Nah, lalu bagaimana pandangan Islam ketika Islam memandang laki-laki dan perempuan ya. Kalau kita lihat dalam pandangan Islam ya, Islam eh, memperhatikan ya terkait dengan laki-laki dan perempuan ini tentu dengan pandangan yang berasal dari Allah dan inilah pandangan yang paling benar, gitu kan? Atau pandangan yang benar, gitu kan? Ada 5 poin saya kira yang menjadi titik perbedaan ya. Dan ini yang khas pandangan Islam terkait dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai dua jenis kelamin yang berbeda. Jadi memang di satu sisi di dalam Islam itu ada kesamaan, di sisi lain faktanya juga ada perbedaan. Sejak awal Islam menetapkan lewat nas-nas yang bersifat pasti ya Al-Qur'an maupun juga realitas bahwa memang makhluk yang namanya laki-laki dan perempuan itu berbeda dari sisi jenis kelamin ya. Nah, tapi yang kedua kalau kita lihat ketika memandang laki-laki dan perempuan tadi ya sebagai manusia itu dengan pandangan yang sama. Jadi
pandangan terhadap laki-laki dan perempuan sebagai posisinya manusia itu Islam memberikan pandangan yang sama. Nanti kita akan lihat ya kan. Jadi Islam memberikan pandangan yang sama ya. Kemudian yang kedua kalau kita lihat nanti ada di mana kesamaannya, di mana letak perbedaannya nanti kita lihat ya kan. Tapi dalam konteks sebagai manusia karena kesamaan tadi ya, baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki apa yang disebut dengan dalam pandangan Islam itu tokotun hayawiyatun, potensi kehidupan gitu kan. Jadi inilah yang menyamakan laki-laki dan perempuan sebagai manusia. Laki-laki maupun perempuan memiliki potensi kehidupan. Nanti kita akan rincikan di kedua poin ini ya. Yang keempat kalau kita lihat, nah, karena posisi sebagai manusia itu sama, potensi kehidupannya sama itu kan nanti ada juga memiliki kemampuan berpikir juga sama. Maka dalam konteks hukum syara sebagai manusia memiliki taklif syara yang sama. Ya. Laki-laki misalnya diwajibkan untuk berdakwah, wanita juga diwajibkan untuk berdakwah. Laki-laki diwajibkan untuk sholat, ya. Perempuan juga diwajibkan untuk sholat. Ya. Nah, tapi yang di poin yang kelima, Islam melihat ya, karena, nah ini kita melihat ke karakteristik yang pertama, ya kan? Karena secara biologis ya, ada perbedaan antara laki-laki dan manusia, maka nanti untuk menyelesaikan ya masalah yang ditimbulkan oleh kedua jenis tadi, ya, maka yang kelima tidak bisa dipungkiri juga itu kan. Ada perbedaan hak, perbedaan kewajiban, perbedaan taklif hukum syara terkait dengan kodratnya sebagai laki-laki atau perempuan. Tidak semuanya sama. Tapi yang keempat tadi sebagai manusia dia di hadapan Allah sama. Tapi ketika berhadapan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan karena memang kodratnya berbeda, karakteristiknya laki-laki dan perempuan berbeda, ada hak, kewajiban dan taklif yang berbeda sesuai dengan kodrat tadi. Nah, inilah saya kira secara ringkas ya yang membedakan pandangan Islam terhadap laki-laki dan perempuan dengan Barat. Jadi Islam mengatur dengan aturan yang sangat rinci. Kita lihat satu persatu, Bapak Ibu sekalian, dengan mana yang diciptakan dari jenis kelamin yang berbeda. Islam ya lewat firman Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mah tanpa ayat pun ini sudah qat'i gitu kan. Secara realitas maksudnya. Secara fakta kan nggak bisa dihindari ya kan. Bahwa ada laki-laki dan perempuan ya kan. Nah, di dalam ayat Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 36 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Walaisa, nah, dan tidak ada dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan ya kan. Jadi ayat ini memberikan gambaran bahwa anak laki-laki ya memang berbeda dengan anak perempuan. Ya kan? Nanti perlakuan-perlakuan hukum ketika anak-anak laki-laki dan perempuan di dalam Islam misalnya itu akan mengimplikasikan hukum yang berbeda. Bahkan nanti di dalam Islam haram seorang anak laki-laki itu kan diberi pakaian seperti perempuan. Sebaliknya juga haram perempuan diberi pakaian-pakaian seperti laki-laki. Kenapa? Karena memang anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ini yang pertama itu kan. Yang kedua, di dalam ayat Al-Qur'an surat 53 ayat 45 surat An-Nazm Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu khalaqa zawjaini dzakara wal unsa." Dan bahwasannya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Artinya di dalam Islam, nah makanya dalam konteks gender, dalam Islam itu nggak ada yang namanya banci. Ya. Makanya di dalam Islam semua fikih laki-laki atau perempuan nggak ada di antara ketiganya, di antara keduanya yang ketiga banci. Dan itu tidak diakui. Nah inilah baru itu kan kalau bicara terkait dengan banci itu adalah bentukan ya budaya dan bentukan juga keyakinan. Jadi bukan perempuan ya. Jadi bukan perempuan dan laki-laki bentukan budaya dan ideologi itu banci. Kalau banci memang itu betul.
Itu bentukan budaya gitu kan. Kenapa? Karena faktanya di dalam Islam tidak diakui ada jenis kelamin yang ketiga. Islam hanya mengakui dua dan faktanya memang ada dua. Makanya nanti kalau kita bicara secara fikih di dalam Islam, kalau ada eh, seseorang anak memiliki dua jenis kelamin, itu harus ditentukan mana yang lebih dominan, ya kan? Sebagai salah satu keajaiban yang Allah berikan, tapi tetap aja itu kemudian tidak boleh dibiarkan. Ya. Itu yang ayat yang kedua, ya. Yang ketiga, ini lebih tegas lagi, wa ma khalaqaz dzakara wal unsa, ya. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Artinya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya. Di dalam Al-Quran juga surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menandaskan dalam ayat ini, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya kata Allah, kami menciptakan kamu, ya, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, ini meniscayakan bahwa memang secara biologi, secara anatomi fisik, wanita dan perempuan, wanita dan laki-laki, maaf, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Artinya apa? Adanya perbedaan yang bersifat fitrah atau alami atau biologis seperti dikatakan dalam ayat-ayat tadi, ya. Dua jenis kelamin tadi, laki-laki dan perempuan, dan fakta ini tidak ada seorang pun yang berbeda pendapat. Nah, sekarang kan dia katakan berbeda pendapat ya setelah pengaruh itu aja, pengaruh gender, ya. Sehingga ada jenis manusia yang ketiga itu kan, yaitu banci tadi. Di dalam Islam nggak ada. Dan realitasnya juga sebenarnya nggak ada. Itulah yang disebut dengan bentukan budaya itu. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada laki-laki, hanya ada laki-laki dan perempuan, sebuah realitas. Tidak seorang pun berbeda pendapat, baik orang mukmin maupun orang kafir, baik orang yang berkulit putih maupun kulit hitam, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka sepakat bahwa memang fitrahnya secara biologis manusia itu ada laki-laki dan ada perempuan. Ya. Itu yang poin yang kedua, yang pertama. Yang kedua kita lihat secara manusia. Nah ini kita lihat tinjauan manusia. Manusia baik laki-laki maupun perempuan, dia memiliki apa yang disebut dengan tokotun hayawiyatun. Dan kita lihat nanti bagiannya perannya dalam kehidupan. Dan dari sini kita nanti tidak melihat ada perbedaan dari sisi manusianya antara laki-laki dan perempuan. Ya kan? Artinya dari sisi potensi, ya, dari sisi potensi kehidupan. Nah, di dalam ayat Al-Quran, surat At-Toha ayat 50, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qala Rabbana alladzi a'ta kullu syai'in khalaqahu tsumma huda. Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberikan petunjuk. Nah, faktanya kalau kita lihat, yang namanya manusia, ini ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Sekali lagi, di dalam Islam, dalam konteks manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dia memiliki apa yang disebut dengan potensi kehidupan. Tokotun hayawiyatun, ya. Yang ini terkait dengan tiga, ya, potensi manusia itu kan. Yang dua itu adalah potensi makhluk hidup, ya, manusia, apa, ya, manusia, binatang yang lain itu memiliki potensi kehidupan, ya, ada pada binatang, ada pada manusia. Nah, yang membedakan di manusia itu ada potensi yang ketiga, ya, yang disebut dengan pemikiran. Nah, eh, kebutuhan fisik ini karakteristiknya kalau kita lihat itu menuntut adanya pemenuhan. Ya. Jadi baik laki-laki maupun perempuan dia punya kebutuhan fisik, punya naluri, gitu kan. Keduanya itu dituntut atau menuntut adanya pemenuhan. Nah, ketika kemudian menuntut adanya pemenuhan, maka akan melahirkan action yang disebut dengan perbuatan. Nah, perbuatan ini hasilnya dari mana? Perbuatan akan keluar dari pemikiran. Ya. Makanya kalau kita lihat nanti dalam dalam konteks Islam nanti perbuatan ini niscaya ada perbuatan halal, perbuatan haram. Ya.
Nah, ini kita lihat posisi manusia laki-laki maupun perempuan. Makanya kalau kita lihat dalam pandangan Islam ya, dalam konteks sebagai manusia ya, misalnya minuman keras dalam pandangan Islam haram. Haram bagi laki-laki maupun haram bagi perempuan. Karena posisinya sebagai manusia. Ya. Misalnya eh, makanan ya yang halal ya, misalnya ayam goreng gitu kan atau yang lainnya gitu kan halal baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Selama bagi manusia itu halal. Ya. Nah, ini nanti ada perbedaan karakteristik ya. Contoh kebutuhan fisik itu apa ya? Kebutuhan fisik sering kita identifikasi adalah kebutuhan yang lahir karena adanya kerja struktur organ tubuh manusia. Ya. Jadi kebutuhan ini membutuhkan penemuan berupa pertama ada tiga kemungkinan ya. Ada keadaan, ada benda, ada aktivitas. Jadi kebutuhan fisik manusia itu terkait dengan keadaan. Misalnya manusia butuh tidur, manusia butuh istirahat, manusia butuh suhu udara. Baik laki-laki dan perempuan ini sama potensinya ya. Tidak ada perbedaan. Laki-laki butuh tidur, perempuan butuh tidur. Ya. Laki-laki butuh istirahat, perempuan juga butuh istirahat. Ya. Kemudian benda dibutuhkan oleh manusia. Sama, laki-laki butuh makanan, perempuan juga butuh makanan. Laki-laki butuh minuman, perempuan juga butuh minuman. Ya. Termasuk juga udara tadi. Yang ketiga aktivitas. Ya. Aktivitas laki-laki juga butuh bernapas untuk bertahan hidup tetap. Laki-laki juga perempuan juga sama, termasuk BAB dan BAK. Laki-laki dan perempuan juga memiliki kebutuhan yang sama ya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks ini gitu ya. Ini yang pertama kebutuhan fisik ya. Nah, ada karakteristik nanti yang membedakan terkait dengan pemenuhan kebutuhan fisik ini ya, karakteristiknya muncul maka eh apa istilahnya secara otomatis ya itu akan eh, muncul dorongan untuk memenuhinya atau yang disebut dengan kebutuhan tadi. Jadi muncul dari dalam. Contoh tadi ya, ketika lapar ya itu akan muncul ketika memang tubuh merasakan lapar. Jadi nggak ada ceritanya. Ini yang benar itu biasanya kalau selera itu kaitannya dengan nafsu itu kan bukan realitas. Misalnya kita nggak pernah tiba-tiba menjadi lapar ketika melihat rumah makan. Begitu juga tidak pernah misalnya kita melihat WC yang bagus kemudian ingin BAB. Itu nggak pernah itu kan. Kenapa? Karena itu bukan rangsangan. Jadi yang namanya kebutuhan karakteristiknya itu adalah muncul dari dalam diri manusia tanpa membutuhkan rangsangan dari luar. Dan ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, gitu kan. Jadi sama itu kan. Ketika lapar ya eh, waktunya makan laki-laki maupun perempuan akan muncul rasa lapar, gitu kan. Kemudian yang kedua membutuhkan jenis zat tertentu dengan kadar tertentu pula, gitu kan. Air misalnya, kalau terlalu panas itu ya berbahaya, itu kan. Terlalu dingin membeku juga itu berbahaya. Jadi kadar tertentu yang Allah kemudian ciptakan. Dan ini juga sama itu kan, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Dan yang ketiga ini yang fatal itu kan, kalau kebutuhan fisik jika tidak terpenuhi bisa berakibat kerusakan organ tubuh manusia, penyakit atau bahkan sampai kematian. Ya. Makanya nanti dalam konteks Islam ya ada yang disebut dengan darurat. Darurat itu adalah membolehkan sesuatu yang diharamkan ketika kalau dia tidak melakukan, tidak makan misalnya, akan membawa kepada kematian. Nah ini karakteristik yang pertama ada pada manusia, laki-laki maupun wanita yang disebut dengan kebutuhan fisik atau hazatul udhawiyah. Karakteristik yang kedua, potensi kehidupan dalam diri manusia itu ada yang disebut dengan naluri atau khasyat ya kan.
Jadi naluri itu adalah khasiat dalam diri manusia agar manusia dapat mempertahankan eksistensinya, keturunannya, dan mencari petunjuk terkait dengan keberadaan Sang Pencipta. Nanti ini di pembahasan minggu depan ini kaitan dengan Gorijatun Nau ya, tentang hubungan seksual ya. Di dalam Islam nanti sudut pandang itu beda ya dengan eh, sudut pandang kapitalis yang rusak gitu kan. Nah, jadi ini tiga jenis naluri. Kalau dalam bahasa Arabnya al-gharizah, gitu kan? Ada tiga. Ada gharizatul nau, naluri kasih sayang. Kemudian ada al-gharizatul baqa, naluri mempertahankan diri. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan gharizatul tadayun, ya. Naluri untuk mensucikan atau menyembah sesuatu. Nah, ini contoh. Nah, kalau dalam naluri itu nanti ada penampakan, ya. Ada penampakan, ya yang mungkin bisa beda-beda itu kan. Yang mungkin nanti ya, nanti kita lihat di akhir ini ada karakteristik ya. Penampakan dari Gorjatuno itu apa? Seorang menyenangi lawan jenis. Ya. Makanya kalau seseorang kemudian menyenangi sesama jenis dalam konteks eh, seksual, maka itu sudah menyimpang. Itu yang disebut dengan bentukan budaya dan ideologi, gitu kan. Alamiahnya enggak, gitu kan. Alamiahnya pasti yang namanya laki-laki senang perempuan, perempuan senang ke laki-laki. Kalau sama-sama jenis, ya itu bukan alamiah. Binatang juga enggak ada, gitu kan. Ya. Kecuali dibentuk tadi, itu kan. Kemudian sifat keibuan. Ya. Kalau perempuan, sifat kebapaan untuk laki-laki. Keduanya baik laki-laki maupun perempuan mencintai anak. Hubul bana itu kan. Kemudian kasih sayang sesama manusia. Fitrah. Ya. Makanya kalau kita lihat sering ada pertanyaan. Kalau ada orang non-muslim, orang kafir. Dia sangat baik sekali kepada orang miskin. Atau orang yang membutuhkan. Atau orang yang meminta pertolongan. Ya itu muncul dari naluri. Ya. Naluri manusia memang dia akan memberikan respek ya kasih sayang kepada sesama manusia. Makanya makhluk kera Yahudi laknatullah itu ya biadabnya luar biasa. Dia bukan manusia sebenarnya kera gitu kan. Jenis kera gitu. Nah, yang terakhir adalah kecenderungan untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Itu bukti fakta. Nah, gori jatuh naung ini ada di laki-laki maupun perempuan. Pokoknya yang namanya manusia pasti dia memiliki itu. Ya. Kemudian yang kedua Gorijatul Bako. Ya, Gorijatul Bako penampakannya itu seseorang laki-laki maupun perempuan dia memiliki rasa takut. Ya. Memiliki hubut tamaluk. Ya. Rasa ingin diperhatikan. Hubul istihla. Gitu kan. Cinta negeri. Ya. Cinta bangsa. Ya. Cinta kaum. Cinta kemuliaan. Cinta kepada kekuasaan. Ini sama laki-laki maupun perempuan ya, itu memiliki hasrat keinginan untuk berkuasa. Makanya faktanya laki-laki ada yang menjadi pemimpin. Juga faktanya ada juga yang ingin menjadi pemimpin. Nah ini yang ketiga, yang kedua. Yang terakhir naluri beragama atau yang disebut al-gharizatut tadayun. Ya. Laki-laki maupun perempuan yang namanya manusia pasti juga memiliki potensi ini. Ya. Kecenderungan untuk menghormati pahlawan. Ya. Manusia memiliki perasaan kurang, nakis, kemudian lemah dan membutuhkan kepada yang lain dan puncaknya itu adalah perwujudan atau kecenderungan seseorang untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jenis garizah tadayun naluri beragama yang sering kemudian kita dengar gitu ya. Nah, ada perbedaan karakteristik antara kebutuhan fisik, hazatul ulawiyah, dengan naluri ya. Yang pertama adalah naluri itu muncul karena ada reaksi atas rangsangan dari luar diri manusia. Gitu kan. Makanya laki-laki ketika melihat perempuan ya yang misalnya auratnya terbuka ya, wajar kalau dia kemudian
tergoda itu kan. Kenapa? Karena ada rangsangan. Gitu. Nah, yang cuman bedanya ya, yang kedua ya, ini yang pertama juga sudah beda apa gitu kan. Yang kedua ya, karakteristik naluri ini tidak harus dipenuhi. Kalau tidak bisa dialihkan, artinya bisa dialihkan. Naluri dapat dialihkan ke sesuatu yang lain. Ya, misalnya itu kan, kalau tadi makanya di dalam Islam ya, ketika kita berhadapan dengan perempuan atau dengan lawan jenis, diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Enggak semua, sebagian ya. Kalau semua bisa terjedot nanti gitu kan. Bisa nabrak tembok gitu kan. Tapi sebagian apa ya tadi agar terjaga ya hal-hal yang merangsang pada sesuatu yang sifatnya seksual. Naluri beragama juga bisa dialihkan kepada yang lain ya kan. Ya. Nah, yang ketiga yang membedakan juga dengan kebutuhan fisik, naluri kalau kebutuhan fisik itu mutlak harus kemudian dipenuhi, kalau tidak akan menimbulkan ya sampai pada kematian. Nah, beda dengan naluri. Naluri kalau tidak terpenuhi, dia tidak akan sampai ya menimbulkan kematian. Ya, ya paling ya ada gejolak batiniah gitu kan. Makanya kan misal sampai orang meninggal tua itu ada yang tidak menikah gitu kan. Kenapa? Ya bukan tidak punya naluri seksual, ada tapi dialihkan. Atau wanita karir misalnya lupa, udah usia 40 tahun ternyata belum menikah juga. Tidak ada nalurinya tapi dialihkan. Ya. Beda dengan makan. Makan nggak bisa dialihkan kalau sudah lapar. Kalau belum ya makan ya nggak akan bisa hilang. Contoh orang Sunda, kalau orang Sunda katanya kalau belum makan nasi belum makan. Walaupun sudah makan empat, bukan makan apa gitu. Karbohidrat, kalau belum belum makan nasi belum makan. Artinya hak yang ke ini nggak bisa dialihkan. Ya. Jadi harus kemudian dipenuhi. Nah, pandangan terkait dengan manusia ini nanti akan memiliki implikasi hukum yang berbeda antara naluri dan kebutuhan pokok tadi. Nah, potensi manusia ini secara singkatnya ya, tokotun hayawiyatun itu manusia eh, memiliki kebutuhan fisik ya tadi munculnya secara alamiah. Kalau hajatul ulawiyah pemenuhannya bersifat mutlak harus dipenuhi, efek sampingnya kalau tidak dipenuhi akan mengakibatkan kematian ya. Sementara naluri atau insting muncul dari luar, rangsangannya, pemenuhannya tidak harus, efek sampingnya bahkan bisa jadi nggak ada sama sekali itu kan. Tapi ada juga tergantung levelnya. Tapi nggak akan sampai pada kematian ya kan. Nah, yang terakhir ya, manusia ya, itu yang membedakannya dengan binatang memiliki fitrah eh, bukan naluri, dianugerahi kemampuan berpikir. Ini laki-laki maupun perempuan, ya kan? Jadi sama, baik laki-laki maupun perempuan, dia diberkahi oleh Allah, diberikan oleh Allah, yaitu kemampuan untuk berpikir. Nah, berpikir ini kan ada empat komponennya ya. Ada otak yang baik, dimag istilahnya, alat indera, ikhsas, ada maklumatus sabiko, informasi sebelumnya, atau realitas yang terindra. Nah, kalau kita lihat, inilah yang secara realitas ya tadi, yang namanya manusia memiliki potensi ini. Tidak ada perbedaan laki-laki maupun perempuan dalam konteks bahwa keduanya itu memiliki pemikiran, memiliki naluri dan memiliki juga kebutuhan fisik ya yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, berikutnya ya yang eh, ketiga, yang keempat ya, maaf, yang keempat. Nah, sebagai posisi manusianya ini sekali lagi, karena manusia itu tadi semuanya sama, dia punya kebutuhan fisik, ya, punya naluri, punya kemampuan untuk berpikir, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai manusia
memiliki taklif syara yang sama. Tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan dalam konteks sebagai manusia. Ya. Di dalam ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was imina wasaimat wal hafizina furujahum wal hafizati wa dzukirina Allah katsira wa dzukirati a'adallahu lahum magfiratan wa ajran Jadi kalau kita lihat ini Allah luar biasa ayat ini ya. Kalau kita renungkan ya kan. Jadi ini disebutkan ya sebagai posisi manusia. Muslim itu bisa laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan yang beragama Islam, yang Muslim. Laki-laki dan perempuan yang mukmin. Ya. Laki-laki dan perempuan yang senantiasa menjaga ketaatan. Laki-laki dan perempuan yang benar. Laki-laki dan perempuan yang sabar. Laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Laki-laki dan perempuan yang senang, yang suka bersedekah. Laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Laki-laki dan perempuan yang senantiasa memelihara kehormatannya. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sebutkan di dalam ayat akhir ayat ini, "A'adallahu lakum magfiratan wa ajran azima." Allah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Laki-laki mendapat pahala, perempuan mendapat pahala. Sebaliknya kalau mereka maksiat, laki-laki kemudian berdosa, perempuan juga berdosa, gitu kan. Nah, jadi dalam konteks taklif ya, maka tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam konteksnya sebagai manusia. Makanya dakwah juga sama, ya. Ada kewajiban laki-laki dan kewajiban perempuan. Yang terakhir, ya, pandangan Islam terkait dengan hubungan laki-laki dan manusia dalam konteks laki-laki dan manusia. Nah, kalau dalam konteks manusia laki-laki dan perempuan ya, dia memiliki taklif yang sama. Nah, tapi tadi secara kita kembali ke awal tadi, secara kodratnya, secara biologis ya, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari sisi, ini bukan dari sisi manusianya ya. Dari sisi kodratnya, dari sisi kemudian biologisnya, dari karakteristik fisiknya, maka Islam itu membedakan ya berdasarkan kodratnya yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ada perbedaan hak, ada perbedaan kewajiban, dan ada perbedaan taklif kaitannya dengan kodrat sebagai laki-laki maupun perempuan. Dan ini realitas juga gitu kan. Ya misalnya itu kan, eh, perempuan melahirkan. Ya laki-laki nggak bisa melahirkan itu kan. Jelas berbeda gitu kan. Makanya laki-laki nggak bisa menyusui gitu kan. Kenapa? Karena kaitannya dengan kodrat. Nah jadi karena itulah di dalam Islam. Nah ini bukan disebutkan ya. Atau tidak dikatakan lah ini berarti diskriminasi. Bukan gitu kan. Ini memang perbedaan yang menjadi konsekuensi dari kodrat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ya. Islam menghususkan aturan-aturan tertentu yang terkait dengan kefeminimannya, kewanitaannya itu kan. Misalnya itu kan, wanita itu diberikan waktu-waktu tertentu dengan nifas. Dan ketika haid dia dibebaskan dari sholat. Ya. Laki-laki nggak ada. Ya. Makanya nggak ada laki-laki bebas sholat ya kan. Jadi kalau nanti ada laki-laki tidak sholat ya, harus dilihat. Jangan dia perempuan yang pakai pakaian laki-laki gitu kan.
Kenapa? Karena untuk laki-laki nggak ada itu kan. Misalnya menjadikan hak untuk hadonah mengasuh itu perempuan. Ya. Islam eh, menjadikan posisi perempuan ya tugas utamanya itu warobatul bait misalnya. Itu adalah kekhususan kode sebagai seorang perempuan yang memiliki hukum berbeda ya dan ini bukan diskriminatif. Memang faktanya ya laki-laki ya dengan perempuan beda. Nah, sebaliknya Islam menjadikan ada aktivitas-aktivitas tertentu yang diwajibkan hanya kepada laki-laki. Perempuan mubah itu kan. Bekerja misalnya. Yang wajib itu laki-laki. Hari ini kalau kita lihat kan ketika istilahnya itu emansipasi ya. Emansipasi itu kan gerakan yang dilakukan oleh feminisme salah satunya karena laki-laki bekerja, perempuan juga wajib kemudian bekerja. Akhirnya apa? Terjadilah kalau kita lihat kerusakan sosial ya. Jadi banyak laki-laki yang nganggur, kenapa kerjanya diserobot oleh wanita itu kan? Wanita yang harusnya kemudian menjadi warobatul bait ya kan? Akhirnya terlantar mengurus suami dan anaknya, terjadilah kemudian keluarga yang berantakan. Kenapa? Ya karena tadi tidak memahami posisi dengan tepat ya kan? Islam mewajibkan berperang misalnya. Laki-laki berperang ya. Tapi tidak diwajibkan pada perempuan. Apakah boleh? Ya boleh aja. Ya. Kalau mau, tapi tidak wajib. Nah, inilah saya kira pandangan yang benar terhadap laki-laki dan Islam, ya. Yang tadi memang sama sebagai yang berbeda. Sehingga nanti dalam pandangan Islam ini kan lahir ke dalam regulasi, ke dalam aturan yang itu memang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, tadi sementara Barat tadi dengan pemahaman yang keliru yang sudah kita sebutkan terhadap hubungan laki-laki dan perempuan, maka akhirnya solusi yang mereka berikan terhadap masalah sosial itu juga kemudian keliru. Akhirnya kemudian rusak masyarakat akibat tidak menempatkan hubungan laki-laki dan perempuan secara tepat baik sesuai dengan karakteristik biologisnya maupun juga tentu yang lebih tinggi lagi adalah tuntutan syara dalam pandangan Islam sebagai bentuk kewajiban dan ketundukan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu ya barangkali Mas atau Ustadz Norman Baskoro yang itu yang membuka ya yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan malam ini sebagai pengantar diskusi. Barangkali ada yang mau didiskusikan ya. Ini kita baru mengkritik satu bagian, masih ada satu lagi ya. Ya, nggak tahu minggu depan apakah mau kita gabungkan dengan ide yang lainnya atau mungkin juga hanya membahas terkait dengan hubungan seksual. Lihat aja nanti materinya apakah bisa disingkatkan atau bisa harus khusus nanti kita lihat ya. Karena paling ini kita butuh waktu 2 kali atau 3 kali pertemuan lagi untuk menuntaskan bedah buku kritik terhadap pemikiran Barat kapitalis ini. Itu barangkali kurang lebihnya mohon maaf saya kembalikan ke pembawa acara. Bila hisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, syukron Ustaz. Kita telah dipaparkan, telah dijelaskan terkait seputar memahami sistem pergaulan Islam dan Barat. Nah, ini Alhamdulillah kita buka sesi diskusinya, tanya jawabnya buat Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita kasih kesempatan mau live atau langsung bertanya ke beliau. Bisa nanti langsung raise hand saja, to the point pertanyaannya. Atau yang memang ingin mengirimkan pertanyaannya ke kolom komentar, saya juga kirimkan ke kolom komentar pertanyaannya. Nanti kita akan mintakan beliau langsung menanggapi. Baik, kami berikan kesempatan buat yang bertanya langsung juga boleh.
Ya, sembari menunggu pertanyaan Ustaz, bagaimana pandangan Islam terhadap aurat pria atau wanita? Gimana Ustaz? Ya, pertama kalau kita lihat ya, kalau aurat kan sudah jelas ya itu sudah berbicara terkait dengan ketentuan syara ya, terkait dengan ketentuan syara yang memang ya syara juga membedakan ya. Aurat untuk laki-laki, aurat untuk perempuan ya kan. Jadi ada perbedaan ya kan. Kalau untuk perempuan ya kan eh, auratnya itu ya seluruh tubuh ya kecuali muka dan dua telapak tangan. Itu aurat untuk perempuan. Sementara untuk laki-laki ini ada istilah, ada yang auratnya itu dari mulai pusar sampai di bawah lutut, ya kan? Ada yang kemudian juga antara pusar, kemudian dengan eh, ininya lat kelamin, ya kan? Nah itu ada istilah. Tapi yang masyur aurat untuk laki-laki itu adalah pusar sampai lutut, sehingga di atas lutut paha itu ada yang mengatakan itu aurat, ya kan? Tapi ini istilah ya. Nah, jadi justru yang menarik sebenarnya tadi itu kan hikmah ya. Kalau kita lihat tadi, kenapa di dalam Islam itu kok hikmahnya ya? Kalau batasan aurat di dalam Al-Quran tegas ya untuk wanita itu. Cuman ya yang menarik itu adalah ya tadi kalau kita kaitkan dengan potensi ya kehidupan dalam diri manusia ya yang disebut dengan gorijatun naut tadi ya naluri seksual di mana dia muncul karena ada rangsangan dari luar dan untuk menjaga masyarakat ini hikmahnya maka ketika wanita ya seluruh wanita itu tubuhnya aurat kecuali muka dan kedua telapak tangannya ini justru untuk menjaga kesucian masyarakat dan kesucian juga wanita dan juga laki-laki pada akhirnya itu kan untuk menjaga mereka itu hikmahnya itu kan kenapa karena tadi ada karakteristik yang berbeda antara naluri kemudian dengan hajatul udawiyah kalau naluri itu ya tadi faktor kemunculannya itu adalah dominannya itu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu tadi ya, baik yang secara fakta ya ada di hadapan ya, atau juga ada di dalam otak bayangan, ya kan menghayal, ya kan. Nah, karena itu di dalam Islam ini nanti ada regulasi yang membedakan ya, bukan yang membedakan, yang mengatur agar tadi agar laki-laki maupun perempuan ya itu tidak eh, melanggar aturan syara termasuk melihat aurat tadi ya. Nah, ini yang nanti ada regulasi. Mungkin itu saya kira ya. Jadi sebenarnya kalau batasan aurat tadi seperti itu, cuman justru yang kita lihat justru kalau kalau kita perhatikan dengan karakteristik potensi manusia dari naluri tadi, kita semakin kemudian menguatkan keimanan kita dan meyakini itu kan betapa sayangnya Allah kepada ya, manusia laki-laki dan perempuan sehingga agar mereka istilahnya itu terjaga ya. Maka diwajibkan bagi wanita untuk menutup aurat. Ya kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Itu barangkali ya, Mas Norman, Ustaz Norman. Ya, Alhamdulillah Ustaz. Kita beralih ke kolom komentar Ustaz. Sudah ada pertanyaan langsung yang masuk dari akun YT. Nah, dia bertanya nih. Mungkin kita di awal dari izin Ustaz, bagaimana sistem pergaulan Barat yang begitu rusak mudah diterima dalam pemikiran kaum muslimin. Misal kalau kita lihat tempat wisata, orang-orang boleh mandi-mandi dengan berbikini saja di air panas.
negeri kita. Bangsa ini cukup memaklumi sahaja kalau itu sebagai budaya mereka. Nah, ini gimana Ustaz? Minta tanggapannya. Ya, yang pertama kalau kita lihat, ya inilah eh, sebenarnya tingkat berpikir umat yang menurut saya sangat rendah gitu kan. Jadi umat pola pikirnya itu tidak lagi kemudian berpikir syar'i ya. Kebanyakan berpikirnya itu pragmatis, realistis ya, atau juga berpikir maslahat, manfaat ya kan. Jadi karena kemudian tidak didasari dengan pemikiran-pemikiran syariat, pemikiran-pemikiran yang didasarkan kepada akidah Islam, makanya ya sangat mudah mereka itu kemudian untuk toleransi gitu kan. Jadi kemaksiatan itu dianggap sebuah hal yang biasa, ditoleransi. Apalagi kalau kita lihat dengan rusaknya pemikiran-pemikiran yang masuk dengan pemikiran-pemikiran hak asasi, ya, manusia maksudnya, kebebasan. Maka hal-hal yang sebenarnya maksiat itu kemudian seolah-olah dimaklumi atau dibiarkan. Ya. Itu dalam konteks individunya, ya. Dalam konteks negara, ya, karena tidak peduli terhadap syariat Islam, ya, ya, karena wisata itu mendatangkan uang, ya, akhirnya apa? Yaitu dibiarkan dan tidak tegas, gitu kan. Dan sekarang ngeri sebenarnya bukan hanya di Indonesia ya kan, di Arab Saudi sudah mulai juga itu kan, sudah mulai juga mereka menjadikan dengan tahun 2030 visit year ya, artinya tahun wisata, maka ya mereka nggak ketat juga itu kan. Nah artinya kalau kita lihat di sini ya, saya lihat dari dua aspek, dari sisi individunya, karena memang kelemahan berpikir mereka, bisa jadi kebodohan, bisa jadi juga memang ketidakpedulian mereka, ya, atau bisa jadi juga tadi ketakutan, ya, sehingga dia tidak berani untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, koreksi, ya. Yang kedua memang tadi itu datang dari kebijakan pemerintah, itu kan, yang memang tidak memikirkan istilahnya itu keselamatan akhlak bangsa, akhlak rakyat, ya, dengan alasan wisata, maka ya orang-orang bule dengan telanjang, kadang-kadang telanjang menampakkan aurat laki-laki maupun perempuan, terutama di daerah-daerah pantai Bali dan yang lainnya, termasuk saya pernah Aceh yang dulu baru menerapkan katanya syariat Islam, pernah di beberapa pantainya juga, ya mereka juga nggak bisa kemudian mengusir tadi itu kan bule-bule tadi. Nah itu realitas faktanya. Sementara jadi tidak boleh kita tolerir. Kenapa? Karena itu terkait dengan kemaksiatan. Ya. Jadi dalam salah satu ayat hadis Rasulullah SAW munkaron, ya, kata Rasulullah, maka kata Rasulullah, cegahlah kemungkaran tersebut, kata Rasulullah, dengan tangan, ya. Man ra'a minkum munkaron, barang siapa yang melihat kemungkaran, fal yughayyir biyadih, maka cegahlah atau rubahlah kemungkaran tersebut dengan tangan. Jadi nggak boleh ya memaklumi, harus dicegah gitu kan. Kalau ada kemaksiatan. Fa'ilam yastati, kalau kita tidak mampu mencegah sebuah kemungkaran, sebuah kemaksiatan dengan tangan, kata Rasulullah, fabilisani, maka dengan ucapan, dengan omongan, ya. Ya. Fa'ilam yastati, dan dengan lisan omongan aja tidak mampu, termasuk tulisan, fabiqalbihi,
Maka cegahlah kemungkaran, kemaksiatan itu dengan hati. Cuman kata Rasulullah, mencegah kemungkaran dengan hati, ya, fadzalika ad'aful iman. Ini adalah selemah-lemah iman. Artinya yang harus kemudian kita eh, istilahnya itu nampakkan ya, ketika kita melihat para bule-bule yang wisata di Indonesia itu kan, di pantai-pantai atau di tadi tempat wisata air panas, kalau perempuannya membuka aurat selebar-lebarnya termasuk laki-lakinya juga kadang-kadang hanya tiga pakai celana dalam aja, ya kalau kita mampu ya kita larang. Mungkin nggak mungkin kalau larang karena kita berhadapan dengan hukum negara, paling kita ingatkan. Kalau juga nggak bisa ya minimal kita tidak ridho atau kita tahu bahwa itu kemaksiatan. Nah, tapi itu kata Rasulullah itu adalah selemah-lemah iman. Dan hari ini memang kita banyak gitu kan, kita berhadapan dengan kondisi yang kita itu lemah iman gitu kan. Dan mudah-mudahan ya dengan aktivitas dakwah yang kita lakukan itu bisa menjadi penghapus ya dari dosa akibat kelemahan iman yang kita tunjukkan. Itu ya barangkali wallahu a'lam bishawab. Ya, Alhamdulillah. Syukron, Ustaz. Baik, Mangga pemirsa. Ibu itu ada tuh Ustazah Faiz Firda. Nggih, Mangga. Ya, nggih monggo. Ustaz. Nggih. Tafadhol. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, izin bertanya Ustaz, terkait dengan kalau kita melihat kondisi sosial masyarakat ini hari kan apa nggih Ustaz sudah porak-poranda begitu kan? eh yang jadi fenomena Ustadz kalau kemudian apa namanya saya melihatnya itu justru kondisi di pedesaan itu lebih mengerikan Ustadz. Terlebih mungkin kalau kebetulan memang saya tinggal di daerah di lereng Gunung Semeru nggih. Jadi kecamatan yang itu pelosok begitu terisolir begitu itu kemaksiatannya Masya Allah begitu. Jadi ini justru mengalahkan gitu apa level ya mungkin dari angka yang tertulis saja gitu ya level kerusakan di tengah kotanya sendiri gitu di kota kabupatennya gitu. Nah, ini mungkin bisa apa ya diangkat gitu maksudnya kenapa justru kemudian di pedesaan itu eh, tren meniru trennya tanpa berpikir panjang itu yang kemudian akhirnya membuahkan kerusakan yang lebih berlapis itu dan mengerikan tuh justru di pedesaan. Ya, justru di desa gitu jadi angka selingkuh itu masya Allah besar ya bukan kemudian di kota kecil tidak tapi memang di desa itu justru anak-anak yang dari daerah pelosok itu justru lebih ini apa namanya rusak lah begitu ya lebih banyak yang rusak. Nah, ketika ada fenomena seperti itu kira-kira penyebabnya kenapa nggih? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melihat porak-porandanya struktur sosial masyarakat hari ini, begitu nggih, rapuhnya institusi pernikahan, begitu. Nah, kita itu sampai kemudian atau bukan ketika kita bicara dengan apa sebagian kalangan itu sampai bingung gitu. Jadi mau mau diperbaiki di mananya begitu kok kemudian semua rusak gitu. Nggih. Nah, ini mungkin bisa diberi apa ya headline gitu diberi garis tebalnya itu berarti kita mesti menyatukan langkahnya itu di mana. Nggih. Ngaten Ustaz jazakumullah khair. Ya, terima kasih Mbak Ustazah ya. Yang pertama terkait dengan fenomena kemaksiatan atau kemungkaran yang sekarang bukan hanya ada di kota-kota besar, tapi malah yang lebih mengkhawatirkan juga di kota-kota kecil ya kan, sampai ke pelosok desa. Itu betul memang faktanya mengerikan ya kan. Hari ini kalau kita lihat, nah kalau saya melihat ya salah satu faktor yang cukup dominan ya kan, cukup dominan ya untuk eh, menciptakan kondisi seperti ini. Hari ini memang salah satunya itu adalah teknologi ya. Teknologi informasi yang begitu
luar biasa ya, yang sudah sampai ke pelosok ya. Maka ketika teknologi ini ya tidak kemudian di backup, tidak kemudian juga bekali dengan keimanan dan keterikatan terhadap hukum syara, pemahaman terhadap Islam, akhirnya perkembangan teknologi, kemajuan teknologi bukan memberikan dampak positif, justru malah memberikan dampak negatif ya, yang tadi kerusakan-kerusakan moral. Betul kan? Yang namanya mabuk-mabukan, perzinahan, pacaran, yaitu saya kira itu sudah sampai ke desa-desa. Karena tadi seperti yang saya katakan ketika kita membahas terkait dengan naluri tadi kan, konsepnya naluri seksual guru Jatunau itu kan, lewat ya kita lihat kan dengan adanya handphone yang sekarang murahnya luar biasa itu kan. Hampir semua orang punya handphone ya kan. Sementara kalau kita lihat dari sisi regulasi pemerintah gitu kan itu tidak berani, tidak mau, kemudian bukan tidak berani, tidak mau dan memang justru malah bisa jadi dimanfaatkan untuk memblokir konten-konten yang misalnya pornografi dan porno aksi begitu bebasnya, ya wajar pada akhirnya ini yang saya kira menjadi penyebab kerusakan ya kan. Jadi sudah backup iman ya. Jadi kalau kita lihat sekarang kan kajian-kajian keislaman sebenarnya lebih marak di kota dibandingkan dengan di desa. Justru tradisi-tradisi di desa yang dulu ngaji maghrib itu ke musola itu nyaris jarang. Saya sekarang kalau pulang kampung itu kan, kalau ke masjid ya itu yang ada itu kakek-kakek aja gitu kan, ya kan. Jarang pemuda-pemudanya itu kan. Ya. Paling satu dua itu kan. Kenapa? Karena pemudanya tadi sibuk dengan handphone, sibuk juga dengan mainan yang lainnya. Jadi memang ini ya yang saya kira memang potret yang sangat betul-betul mengerikan betul. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan yang terkait dengan melihat fenomena ini ya memang tidak lain ya kita tingkatkan amal dakwah kita itu kan. Jadi amal dakwah kita ya baik di kota maupun pedesaan ya. Nah, termasuk juga di konten-konten tadi gitu kan. Jadi karena sekarang tadi ya yang namanya media sosial itu begitu kemudian banyak, maka ya kita umat Islam harus memanfaatkan itu juga sebagai sarana dakwah. Jadi dulu kan sampai ada yang gurauan gini, kenapa sih para ustadz kok ikut-ikutan itu identik dengan banyaknya menimbulkan maksiat. Ya kita jangan jangan melihat maksiatnya. Justru kita TikTok tuh itu isi misalnya dengan kegiatan konten-konten dakwah gitu kan. Sehingga minimal gitu ada penyeimbang ya. Kenapa? Karena ya inilah yang bisa kita lakukan hari ini yang kontribusi yang tidak langsungnya itu kan. Yang kedua memang ya inilah kalau kita lihat dari mana kemudian kita mulai ya? Ya, kalau saya melihat tadi ya, amal-amal yang harus kita lakukan itu ada dua yang harus kemudian terus kita ingatkan kepada umat ya. Amal secara fardiyah, amal secara jamaah gitu kan. Secara fardiyah tadi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing melakukan amar ma'ruf nahi munkar ya. Jadi kita terus semangat tanpa lelah itu kan melakukan aktivitas dakwah secara fardiyah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Dan yang kedua jangan lupa ini amal jamaah. Amal jamaah ini kita tujukan, kita kemudian fokuskan untuk apa? Untuk eh, istilahnya itu menggulingkan, bukan menggulingkan kan ya, menghilangkan sumber kemaksiatan. Dalam bahasa agama itu roksul munkar. Ya. Apa roksul munkar itu? Yaitu tidak diterapkannya syariat Islam secara kapah dalam sebuah institusi negara. Ini kemaksiatan yang terbesar. Maka amal jamaah ini juga jangan kita kasih kendor terus gitu kan. Kita gas gitu kan. Ya, kita kontak para tokoh, kita kontak kemudian para ulama, para kiai ya, untuk terus menyadarkan termasuk juga para politisinya gitu kan, agar ya mereka kemudian terbuka. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah misalnya kepada orang-orang yang kita kontak sehingga ya dengan
tangan mereka dengan kebijakan mereka bisa kemudian mengerem kemaksiatan-kemaksiatan baik saat ini maupun ya tadi segera kemudian Allah memberikan nusrahnya, pertolongannya sehingga kemudian tegaknya daulah khilafah yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Jadi kalau konteks dari mana mulai ya menurut saya tadi ya karena akar masalah itu adalah sebenarnya tadi tidak diterapkannya syariat Islam ya ya tidak diterapkannya syariat Islam itu akarnya itu adalah karena pemahaman ya kan ya maka berarti dakwah kita hari ini memang dakwah penyadaran ya merubah pemikiran ya tapi tetap ya itu harus kita lakukan secara jamaah ya dengan karena dalam salah satu hadis kan disebutkan ya kebatilan yang terorganisasi dengan baik itu akan mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Maka keberadaan jamaah itu mutlak gitu kan. Dakwah itu nggak bisa sendirian ya kan. Kenapa? Karena problem kita itu kompleks. Problem kita itu ada sistemik. Maka dakwah juga tidak bisa kemudian dilakukan dengan sendirian. Harus kemudian bersama-sama ya dengan tujuan juga bukan hanya merubah individu. Tujuan dakwah yang harus kemudian kita tanamkan itu adalah merubah sistem itu. Nah, tentu dalam konteks action ya sering kita dengar itu berpikir global, actionnya itu lokal. Artinya apa? Ya apa yang bisa kita lakukan hari ini sesuai dengan kemampuan tadi. Kalau jamaah saya kira sekarang kita tinggal nyari ya bergabung dengan jamaah yang memang tujuannya itu betul-betul memang ingin mewujudkan syariat Islam secara kafah dalam bingkai negara. Itu ya barangkali wallahu a'lam bishawab. Nggih, Ustaz, jazakumullah khair. Oke, sama-sama. Ya, Tadi ada alhamdulillah. Ustadz Basir yang sudah resen, Mas Herman. Jadi, enggak, kalau masih ada 4 menit lagi lah ya. Ya, silakan Kayaknya Bapak nggak jadi berarti ya. Herman. Ya, sepertinya masih belum, Ustaz. Iya, cukup barangkali kalau nggak ada lagi. Ustadz, monggo Baik, ditutup. baik Ustaz, barangkali ada closing statement. Iya. eh Khusus kalau kita lihat memang terkait dengan topik kita hari ini ya. Bagaimana Islam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan ya. Ya. Dalam konteks pergaulan ya kan. Dan memandang laki-laki dan perempuan dengan pandangan yang khas. Dan ini kalau kemudian diwujudkan, insya Allah masyarakat itu akan terjaga. Tapi hari ini, ya, ketika ini diabaikan, pemikiran-pemikiran yang ada di tengah-tengah umat justru dirusak dengan pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran Barat kapitalis, ya, pemikiran-pemikiran feminis, ya, yang itu tidak berasal dari Islam, maka masyarakat itu kita lihat, ya, akhirnya banyak yang rusak. Ini pengalaman pribadi saya kemarin ketika khutbah Jumat. Saya membahas terkait dengan ya dampak itu ya yang tadi hubungan laki-laki dan perempuan ya kan. Saya bukan menyindir sebenarnya hanya menjelaskan aja di masyarakat sekarang itu banyak fenomena yang pergaulan bebas, kemudian ada yang hamil ya kan. Nah, tapi karena sistem sekuler bukan dihukum, maka bahkan sekarang dinikahkan. Ini kan sudah maksiatnya itu nanti akan berlipat-lipat, akan terus gitu kan. Nah ini ada yang tersinggung gitu kan. Seolah-olah nggak bolehlah bicarain itu gitu. Nah ini kan juga kita bayangkan ya, sudah mah mereka melakukan maksiat, ya kan, mungkin ya kan. Tapi ketika diingatkan malah bukan menerima, tapi malah merasa tersinggung dan marah gitu kan. Dan meminta agar tidak lagi membahas masalah yang seperti itu. Inilah tantangan dakwah kita hari ini ya. Nah, karena itu ya dan saya yakin itu karena kebodohan ya yang dia miliki gitu kan.
Maka secara umum kita harus terus ya semangat untuk melakukan aktivitas dakwah ini sekecil apapun peran kita dalam upaya untuk melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita memberikan kontribusi untuk kembali tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam itu kembali menjadi rahmatan lil alamin agar mayoritas manusia mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala secara kafah. Dan mudah-mudahan kita semua, terutama yang hadir di setiap malam di syiar malam itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan ya dan hidayah dan kekuatan agar terus bisa melakukan aktivitas dakwah sesuai dengan posisi kita masing-masing. Itu barangkali Ustaz Darman, jazakallah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi